Kalau melebihi daripada pembangkitan tentunya akan rugi. Orang butuhnya cuma 850, kita bangkitkan misalnya sampai 1000 megawatt. Tentunya sisanya itu tidak akan bisa dimanfaatkan, makanya perlu dilakukan pengaturan operasi. Dan juga dia tidak akan kurang daripada harga minimum. Misalnya harga minimum itu ya harga, bukan harga ya, nilai minimum. Kalau nilai minimum itu adalah ketika pembangkit itu dioperasikan, harus membutuhkan daya listrik sekian. Jadi minimal dia akan menghabiskan daya listrik ketika dia dibangkitkan, dioperasikan itu pasti akan menghabiskan daya listrik sekian. Itulah minimalnya. Kalaupun semua beban terputuskan, tapi pembangkit tetap harus mensuplai daya minimal ini tadi. Makanya ada batas minimum dan ada batas maksimum. Kemudian katanya persoalannya adalah bagaimana memperoleh hasil daya nyata atau P, real, untuk setiap stasiun pembangkit yang optimal. Sehingga fungsi objektif, misalnya biaya produksi total itu bisa diusahakan atau dibuat seminimal mungkin. Jadi ketika kita membangkitkan tenaga listrik, walaupun tenaga air sekalipun, perlu namanya optimasi. Nah, disebutkan daya minimum sama dengan lebih kecil dan sama dengan daya yang dibangkitkan. Bukan daya yang dibangkitkan, daya yang diperlukan dan lebih kecil juga dari daya yang dibangkitkan, lebih kecil daripada daya maksimum. Nah, sekarang kita juga ada masuk ini syarat Kuftaker. Nah, ini untuk analisisnya ya. Nah, kalau kita lihat diferensialnya adalah DCI per DPI, sama dengan tadi. C itu harga, turunan harga terhadap daya yang disalurkan. Semakin kecil nilainya, berarti dia semakin bagus. Artinya daya yang disalurkan besar, tapi biaya yang dikeluarkan kecil. Karena C itu berada di pembilang, sedangkan P, daya yang dihasilkan berada pada penyebut. Berarti semakin besar P, maka akan semakin kecil nilai lambdanya atau DCI per DPI. Nah, ini contohnya. Tentukan daya optimal yang dikirim dari stasiun pembangkit hidrotermal dan biaya total bahan bakarnya. Apa nih hidrotermal nih? Karena dia masih punya bahan bakar sini. Hidro, air, termal, panas. Berarti katakanlah yang masih mempunyai bahan bakar lain ya, berarti bukan tenaga air. Nah, kalau tenaga air tidak mempunyai bahan bakar. Nah, yang satu 200 minimal, 450 maksimal, 150 minimal, 350 maksimal, 100 minimal, 225 maksimal. Nah, jadi inilah kapasitas dari pembangkit ini masing-masing. Sehingga kita buat optimasinya ketiga pembangkit tersebut untuk melayani beban sebesar berapa tadi? 975 megawatt. Kalau kita totalkan ini maksimalnya adalah 450 tambah 350, 700, 800, 1050 megawatt. Ini 975, berarti masih di bawah kemampuan maksimalnya. Kalau di atas kemampuan maksimalnya tidak bisa. Karena total daya yang disalurkan saja cuma sebesar 1000 berapa tadi? 1025. Nah, maka dayanya harus di bawah 1025. 1000 misalnya. Nah, sama pun tak boleh, karena kalau sama itu udah sangat maksimal. Jika terjadi ada ayunan switching misalnya yang membuat itu lebih besar, maka pembangkit akan turun frekuensi karena ada daya yang lebih besar.